Kemudian untuk membangun peradaban yang kedua, itu adalah keberanian kamu dengan membangun jiwamu itu. Ya, kamu untuk menjadi orang yang berani menghadapi kelukaan dengan sabar, dengan tawakal. Bagaimana supaya kita itu menjalani hidup ini tidak menjadi orang yang buta, tidak menjadi orang yang kedua di dalam gelap, tidak menjadi orang yang digerakkan oleh emosi, ego, ya, tidak digerakkan oleh jiwa yang mati atau hati yang buta atau yang mati. Wama yastahwil a'ma wal basir, tapi menjadi manusia yang basir, basar, menjadi manusia yang dapat peka melihat keadaan, punya kepedulian, untuk menjadi manusia yang an-nur, berada di dalam cahaya sehingga mencahayai lingkungan, bermanfaat dan berfaedah, menjadi manusia yang adem, mengademkan, mendamaikan, mendorong dan mensupport temanmu malas, bagaimana supaya temanmu itu bisa memiliki motivasi untuk rajin. Temanmu nggak bisa, bagaimana supaya temanmu itu dapat berkomunikasi dengan ustadz supaya dia bisa menjadi orang-orang yang yusmi, menjadi orang-orang yang tidak sekedar pendengar yang baik, tapi sambung. Jadi kamu di kelas, umpamanya kalau ini nyontohkan santri, tidak sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kamu connect, sambung dengan penjelasan dari yang ustadz umpamanya begitu. Itu namanya tidak sekedar mendengar yang baik, tapi sambung, terhubung. Itu namanya terhubung. Karena perintahnya itu kan kita untuk menjadi manusia yang terhubung. Itu bangun sebuah kesadaran, ada kepastian di dalam situasi ketidakpastian hidup di dunia ini. Kenapa memilih yang tidak pasti kalau ada kepastian? Maka bergeraklah dengan niat dan tujuan dalam sebuah arah yang pasti. Ya pasti mati kan jelas ya. Maka hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita. Kalau kita ngomong orang mati, ya, orang meninggal dunia dalam pengertian majas, dalam pengertian fakta. Kalau kamu itu belajar, tapi rekam jejak kamu itu hanya di otak. Rekam jejakmu itu hanya kamu berpikir, hanya yang diolah itu otak. Otak itu hanya serambi. Otak itu hanya artefak. Otak itu adalah kamu mengukir di dalam proses belajar, mengajar, di dalam proses kehidupan, apapun, menjadi siapapun, berapapun umurnya. Itu seperti sedang melakukan, kita sedang memahat otak diri kamu masing-masing. Kamu itu sedang memahat otakmu. Kamu pahat enggak otakmu?
Tapi otak itu akan terpahat, kemudian dibacanya disebut sebagai memori. Itu diambil dari memori abadi di dalam jiwa. Maka saat seseorang itu meninggal dunia, gampangannya ya, medon, demit, jin, saya itu sambil ngempet, medon, jin, demit, umpamanya kan begitu ya. Nah, di film-film horor tuh, gitu. Kuntilanak dan seterusnya. Dia dulu manusia. Dia kan sudah nggak punya otak. Otaknya kan sudah dikubur di tanah. Tapi dia masih membawa memori rasa. Keadaan tidak nyaman, keadaan bolak-balik batinnya hebat atas apa yang dia terima akibat di dunianya itu. Mati hatinya, buta hatinya. Gerak-geriknya selalu dikendalikan oleh psikologi, emosinya selalu panas, akma, buta, dulumat, selalu gelap dan menggelapkan. Maka saat meninggal, tapi masih ada ingatan yang disebut ingatan rasa. Sehingga pada saat orang itu mati, dia merasakan apa yang saat dulu di dunianya itu ternyata tidak ada kebaikannya sama sekali, umpama begitu. Maka itu terekam pada saat jasad sudah dipendem, uteknya wis bosok, tapi dia masih kelayapan, jadi medon, jadi ndru, jadi kuntilanak, jadi vampir, dan seterusnya. Itu adalah jelas menunjukkan bahwa jiwa yang saat ini harus kita bangun dalam cahaya terang Tuhan, dan memori itu terekam tiada hentinya saat seseorang telah meninggal dunia. Sedang memori otak itu berhenti. Karena memori otak itu seperti kalau kamu itu membuat kursi, mebel, ya, memori utamanya, memori perennialnya, memori abadinya di dalam, ngambil di dalam, blueprintnya ngambil di dalam, kerjanya ada di tempat kerja, di ruang kerja, di workshop, di tempat kerja itu. Kemudian itu kalau orang memahat patung, kemudian patung dari batu itu dipahat, dia membutuhkan gambar. Gambarnya ini garapnya di dalam. Gambarnya mungkin di komputer atau gambarnya manual di dalam. Sedang yang diemper artefaknya ini itu adalah meniru gambarnya, dibawa ke depan, gawe patung umpama begitu, kemudian dipahat. Itulah otak. Oleh orang sains dianggap ini dikira memori, karena sesungguhnya yang diperlukan memori jiwamu, kecerdasan jiwamu, kecerdasan rohmu, itu yang diperlukan. Maka akan muncul kesadaran. Kamu tidak akan mudah pusing, kamu tidak akan mudah bingung, tidak akan mudah ngantuk walaupun kamu nggak paham. Diulang matematika, lingak-linguk nggak paham. Tapi karena kebutuhan jiwa untuk terhubung, ini memang itu butuh dilatih. Itu bisa dijadikan kalau kamu nggak, ustadzmu salame urung wis ngantuk, itu indikator bahwa kamu nggak sambung. Ini kamu harus sambungkan jiwamu.
menunjukkan memori itu ada di ruh yang diunduh oleh otak untuk dioperasionalkan menjadi manajemen, dimanage. Otak itu proses kimia, saraf-saraf yang terbangun di otak, neuron-neuron yang dikoneksikan di dalam otak, otak kanan, otak depan, otak kiri, otak kanan, otak belakang, itu semuanya proses kimiawi. Itu adalah proses kimiawi. Mengatur formula itu ada di otak. Formulanya apa? Kemudian itu nanti akan ditransformasi ke dalam gerakan, ke dalam penglihatan, ke dalam pendengaran. Itu ditransformasi melalui itu. Katakanlah enzim itu ada di dalam tubuh, akan tetapi diproduksi melalui satu proses kimia di otak. Kamu makan tanaman, memakan sayur, memakan protein, karbo, dan seterusnya yang memiliki kandungan hormon untuk memunculkan enzim di dalam tubuh, karena makan itu di dalam tubuh. Akan tetapi tombol-tombolnya ada di otak kamu, proses kimianya kan gitu. Otak itu akan memanggil memori jiwa, ya, kebutuhan jiwa, menjadi memori jangka pendek, kemudian diproses dengan memanage sistem dengan proses kimiawi. Nah, gitu. Tapi selama ini memang dikira itu kerja otak, sehingga sering mumet. Kita nggak konsisten, kita sering nggak konsisten, kita sering nggak komitmen, kita sering nggak memiliki resiliensi, kesungguhan, karena kamu bekerja dengan otak. In wasolta bil akal dulta, in wasolta bil hawa dulta. Beraktivitas bergerak, tapi tujuannya beraktivitas bergerak, tujuannya berpikir, tujuannya belajar, itu adalah tidak membentuk jiwa, tidak kesadaran, ya, tapi hanya untuk akal, artinya hanya untuk mencari pujian, mencari dikira kebahagiaan itu pemenuhan materi, maka dulta, maka di dalam gelap tidak akan pernah menyentuh yang namanya damai, akan terus dikejar oleh ilusi, delusi. Oke, indikatornya jelas kok, indikatornya jelas. Nah, ini cabang ranting, minggu bumi, pemeneh cedek, cowek sakarepe dewi, butuhe dewi, egone dewi. Itu berarti itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan ingin jiwanya mati. Ya semoga benar, saya doakan. Kan gitu kan. Kan tinggal nyekseni saja. Kan gitu. Ini boleh gregetan kan begitu, nek gregetan. Tapi itu contoh sekaligus ini salah. Bagaimana dengan itu? Kita harus mengingatkan untuk menghidupkan. Sekarang tugas kita itu menghidupkan jiwa. Nggak boleh dipijakkan oleh dendam. Harus disadarkan, diinformasikan. Kalau ternyata nggak mau, lah itu baru kita sudah nggak ada tanggung jawab. Kalau nggak tahu-tahu
Ya wis muga-muga diseksani guru ben pekak pisan kan itu namanya dendam. Kita harus hindari pola itu. Kasihan. Itu kita berbicara tentang membangun sebuah kesadaran. Jadi perbedaannya ruh dan jiwa. Gampangannya begini deh. Ini ada ruh. Kalau sudah seperti ini jiwa ini. Sudah bawa di mana-mana. Karena kita menyebutnya sudah teh. Tolong tehnya dibawa ke sini. Jadi inilah jiwa. Jiwa gelas, jiwa teh ini. Dapat menghilangkan haus dan bisa dinikmati. Ini namanya jiwa. Tapi pada saat masih peritilan, ada gula, ada air sendiri, ada teh, itu kan ruh. Ada ruh, teh, ada gula, itu ruh. Ruh satu gula, ruh dua air, bungkus ya. Kemudian saat telah menyatu di dalam tubuh, akhirnya terbentuklah sebuah teh ini. Keseluruhan ini disebut sebagai ini jiwamu, jiwa ini teh. Jamaah rahimakumullah semua santriwan santriwati dan jamaah. Kekuatan kita di dalam membangun peradaban baru itu juga ini pertama tadi kita berbicara kesadaran karena sesungguhnya itu kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu saat yang kita bangun adalah jiwa yang dibangun kesadaran. Kemudian untuk membangun peradaban yang kedua itu adalah keberanian kamu dengan membangun jiwamu itu, ya, kamu untuk menjadi orang yang berani menghadapi kelukaan dengan sabar, dengan tawakal. Ya bahasanya saya kemas begini deh, untuk menjadi dirimu yang terbaik, memiliki identitas diri yang terbaik. Yang memiliki identitas diri yang terbaik, tetap rendah hati, tidak sombong. Tetap rendah hati, tidak sombong. Menjadi pendengar yang baik walaupun tahu banyak hal. Tetap rendah hati walaupun kamu memiliki lebih banyak dari orang lain. Untuk memiliki keberanian untuk mengungkap siapa kamu, identitas kamu. Identitas bahwa kamu itu orang yang berada di dalam kebenaran, ikut mendistribusikan kebenaran, berjuang di dalam kebenaran, sesuai spesifikasinya, sesuai bidangnya, sesuai apa yang dapat dilakukan. Umpamanya dengan di tim ICT itu ada di TikTok ada apa dapat ikut mengedarkan, itu bagian dari istilahnya ikut mendistribusikan kebenaran, membuka kebenaran. Percaya apapun yang kamu lakukan, saat kamu lakukan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan cinta, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, tidak ada tangisan yang tidak dicatat, tidak ada kelukaan yang ditinggal. Semuanya akan memproses jiwamu, semuanya akan memproses kelimpahanmu. Tidak ada yang tidak dicatat oleh
Tuhan melalui semesta, bentuknya energi, bentuknya vibrasi, frekuensi yang akan menggetarkan vibrasi. Keberanian kita untuk berani mengungkap kebenaran jika diperlukan harus diungkap. Siapa kamu? Siapa dirimu? Kamu santri Pomosda. Kalau jamaah, kamu jamaah kebenaran, kamu jamaah anubuah, jamaah tauhid, jamaah Romoya Tanjung bagaimana gitu. Ada keberanian. Jadi tidak takut diprasangkai, dijauhi. Wis bukan saatnya lagi. Tidak lagi menjadi pengecut melanggengkan topeng. Sudah tidak saatnya lagi. Walaupun bukan berarti radikal dan ekstrim, tapi bergeraklah dalam uswah. Nanti uswah yang akan menjawab, keteladanan yang akan menjawab, kebersamaannya, kekeluargaannya, kan gitu. Itu yang akan menjawab. Ini sudah saatnya. Itu bentuk dari kecintaan dengan lingkungan, kecintaan dengan orang lain. Itu bentuk kecintaan. Tapi bukan berarti kemudian tanpa sebab menjelaskan di perapatan juga enggak begitu, koyo bakul jamu, enggak. Jika ada peluang saat orang berbicara tentang agama, bla 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 bla, ya kamu, bagaimana menurut kamu, apalagi ada kalimat itu, ya sampaikan kebenaran menurut keyakinan saya, dari guru saya, begini, kan begitu. Ungkapkan aja. Enggak malah ikut bertopeng. Saya setuju dengan kamu, tapi menyembunyikan kebenaran. Enggak perlu takut diprasangkai, dijauhi. Karena ciri menuju wali-wali Allah itu tidak takut oloan, tidak takut ejean, tidak takut disendirikan. Bahkan ayatnya kan tidak takut untuk difitnah, bahkan dibunuh kok. Kan gitu. Mung didawe wis dawedi, jamaah dhewe iki mung takut dijauhi, ini wis gak wani, wis jadi pengecut rata-rata. Gitu. Nah, ini sudah saatnya. Paling tidak ada yang mewakili untuk mengungkap kebenaran itu. Ya nggak mungkin 100% jamaah ada keberanian embel apa. Paling nggak ada yang mewakili. Tapi bukan berarti keras kepala, tetap lunak. Menggabungkan perilaku lunak, tegas, jelas, konkret. Kita akan menggabungkan sebuah sistem itu. Jadi ikut menyiapkan panggung peradaban yang sekarang ini, kalau jeli, kalau peka, dunya ki saiki ki posisine wis kaya jaran kepang, jaran goyang. Jadi wis tampak rapuh, ya tinggal nunggu brek gitu aja. Entah ini kapan gitu. Wong kadang ki wis omah ke wis bocor kabeh ya. Ji enek sing masih ada tempat yang digunakan untuk tidur ya mojok ngono ji iso kok, ya kan gitu kan. Ji kan tambal kono tambal kene kan.